Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku kabar Islam dimanapun anda berada, ikhwan fillah, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jaga iman, Allah jaga Islam kita hingga ajal menjemput. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, sahabat kabar Islam yang selalu dukung channel ini, kami aturkan banyak ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. InsyaAllah menjadi amal kebaikan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan sebuah pengakuan atau kesaksian yang katanya seorang murtadin. Tetapi setelah dilihat dan kita dites ya, ini murtadin yang mengaku murtadin ini kok ada kocak-kocak begitu ya. Biasa, ini bawaan dari seorang pendeta Yusuf Manupulu ya. Selalu menghadirkan para murtadin-murtadin. Tiada lain menurut kami sebagai admin yang memperhatikan akan murtadin-murtadin yang berkuar-kuar di internet ini. Tiada lain, mereka punya misi untuk mengajak orang Islam mengikuti mereka masuk ke dalam agama sebelah. Bagaimana kekocakan dari murtadin betina ini kita lihat ya. Silakan berkomentar dengan baik jika sikap jaga mulut kita ya. Semoga bermanfaat. Silakan. Teman-teman, inilah seorang yang sudah diubahkan Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu tidak mengenal Tuhan Yesus, dulu tidak tahu siapa kebenaran itu, dan satu ketika di dalam kondisi yang sangat stres, yang sangat memprihatinkan, beliau pada waktu itu sholat tahajud, dan disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri dan berbicara secara audible di telinga beliau, dan beliau diubahkan Tuhan ya. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang nyata, bukan hanya cerita, bukan hanya cerita dongeng, bukan seperti itu. Oke? Kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, dan Tuhan Yesus mengubahkan beliau, dan kita akan dengarkan bersama-sama. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hilda. Silakan Ibu, dimulai dari latar belakang Ibu dan bagaimana selanjutnya. Silakan Ibu sampaikan kepada kami semua. Baik, terima kasih Pastor Yusuf Manupulu. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Terlebih saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana telah mengizinkan saya untuk berada di sini pada malam hari ini untuk membagikan bagaimana perjalanan hidup saya dulu sebelum mengenal Tuhan dan sekarang yang sudah berada di dalam Tuhan. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya berasal dari suku Sunda, dari kota yang kecil di daerah Jawa Barat. Nama saya Hilda. Kami 5 bersaudara, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saya nomor 2 dari kelima bersaudara itu. Latar belakang saya dulu Muslim, yang mana dulu saya tidak pernah tidak pernah mau tahu ajaran-ajaran atau agama-agama yang lain. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah dulu sebelum saya mengenal kebenaran. Jadi pada saat dulu pendidikan saya itu, waktu saya kecil, saya masih ingat kami sekeluarga itu dididik dan diajar cukup keras oleh kedua orang tua kami. Jadi dari mulai belajar ngaji, sekolah agama, harus ikut puasa dari umur kami masih kecil-kecil lah, mungkin sekitar umur diajar untuk berpuasa untuk melawan nafsu menahan lapar dan sebagainya. Pada saat itu saya dan ketiga adik-adik saya guru ibu sendiri, keluarga saya sendiri, orang tua sendiri memanggil guru untuk ngaji datang ke rumah, dan ya kami melakukan itu semua. Tapi saya sendiri pada saat itu
ya hanya melakukan secara ritual, karena saya sendiri pun tidak paham dan tidak mengerti, karena semuanya itu di dalam bahasa Arab. Al-Quran yang saya baca itu, saya hanya membacanya saja dan tidak pernah mengerti apa arti dari semua ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Padahal kami itu, keluarga kami, terlebih orang tua kami, ibu kami, itu sungguh-sungguh memiliki pemahaman agama yang sangat kuat sekali dan sangat panas. Kita ke Basis, selamat malam. Saya tantang Ibu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Tidak sampai selesai tapi ya Pak ya, kalau saya bisa, alhamdulillah ya Pak ya, berarti saya sungguh-sungguh dulu beragama Islam. Dan saya berharap Bapak juga mau Pak Basis ya, dan saya berharap Bapak juga mau membuka hati. Ayat kursi ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti saya sungguh-sungguh dulu beragama Islam. Bagaimana? Gila dan bego, saudara-saudara. Bapak bule ini memutuskan dan bertanya kepada saya. Dia bilang, saya sudah tahu kamu di sini 1,5 tahun, dan akhirnya dia menyatakan, saya mencintai kamu. Dia bilang gitu. Saya tidak tahu apa yang harus saya bilang pada saat itu, karena saya bingung dengan kehidupan dia dan dengan latar belakang saya. Akhirnya dia telepon sama orang tuanya di luar negeri sana, bahwa dia akan menikahi saya. Saya saat itu kebingungan Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya pada saat itu mau sholat juga dan memohon kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, saya kasihan sekali melihat Bapak bule ini. Saya bilang gitu, yang mana sekarang ini menjadi suami saya. Kalau memang dia menjadi jodoh saya, ya sudah, tapi tolong, saya bilang, ya Allah, tolong Tuhan singkirkan semua orang-orang yang tidak baik di sekelilingnya ini. Akhirnya dengan segala permasalahan dan tetek bengek yang membuat saya pusing, akhirnya saudara saya ini mendengar kabar ini bahwa saya akan dinikahi oleh suami saya ini. Singkat cerita, akhirnya dia datang dan membuat onar, mengadu domba dengan orang tua saya. Orang tua saya tidak menyetujui, sementara semua sudah disiapkan dan lain sebagainya. Saya sempat stres, saya sempat mau bunuh diri saat itu. Saya sudah minum obat 2 hari sebelum pernikahan itu, karena orang tua tidak kasih izin, tidak merestui. Saya stres, saya minum obat. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Advent, dan orang tua akhirnya datang. Alhamdulillah, saya cuma minta, saya bilang, Ibu, Bapak, tolong restuin saya. Daripada saya begini, udahlah, ini hidup saya. Akhirnya, alhamdulillah, pada saat itu orang tua saya merestui. Mau melakukan sholat. Ini saya bilang, sholli fardhu, misalkan sholat isya gitu kan, sholli fardhu isya'i ala barokati mustaqbil Allah kan. Aduh, ampuni aku Tuhan Yesus, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, tolong aku. Jadi akhirnya Bapak kami yang di sorga putuskanlah namamu. Jadi saya membaca doa Bapak kami, Bapak Ibu, bayangkan kalau orang yang tidak paham itu pasti saya akan dicaci. Kamu tuh sholat memakai mukena, tetapi bacaanmu itu malah doa Bapak kami. Apa yang sedang terjadi? Gila dan bego, saudara-saudara. Saat itu juga saya marah kepada Tuhan. Saya begitu kecewanya sama Tuhan. Saya nangis Bapak Ibu. Itu dengan suara musik gamelan Bali, karena mereka kan lagi ngarak boneka-boneka manifestasi dari
yang gambaran-gambaran setan lah gitu, iblis lah mungkin gitu kan. Saya parah banget. Saya jalan dengan teriak, air mata bercucuran, dengan kaki dihentak-hentak. Pokoknya saya nggak peduli orang melihat saya. Mungkin orang pikir saya gila. Gila dan bego, saudara-saudara. Ngomong sendiri, nangis gitu kan. Saya nangis sepanjang jalan saya mengutuki Tuhan Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah, hidup ini kok nggak adil. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, ya Allah. Saya membagi rezeki saya bilang gitu. Saya melakukan apa? Saya berusaha untuk melakukan terus apa yang harus saya lakukan, apa yang Engkau perintahkan. Saya menolong sesama. Saya tidak pernah membalas kejahatan orang lain sekalipun saya tersakiti, saya tahan. Tapi mana? Saya bilang gitu. Pertolongan Allah itu tidak ada. Ada masalah kita bersungut-sungut, kita ada masalah kita kecewa, kita ada masalah salahkan orang, kita ada masalah nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan belum buat mujizat? Saya kan udah berdoa, kenapa Tuhan belum buat mujizat? Tuhan gak bisa atur, kalau Tuhan gak bisa atur, turun, biar saya ngatur. Bego. Saya nangis, saya parah. Terus saya mengoceh, saya marah sama Tuhan saat itu. Sampai segitunya, saya sampai, katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi mana? Pertolonganmu gak ada buat saya. Jadi, saya marah dan saya bilang, siapapun Tuhan manapun yang bisa berbicara kepada saya malam ini juga, saya akan ikut, karena saya sudah capek, capek. Saya mau Tuhan berbicara langsung sama saya. Saya nggak bisa hidup gini terus. Tolong saya. Saya bilang gitu, ya Allah, siapapun itu Tuhan yang bisa bicara sama saya. Itu di jalan ya Bapak Ibu ya, saya tuh marah. Akhirnya saya mendengar suara sangat lembut, dalam, dan saya tidak bisa jelaskan. Pada saat itu saya mendengar satu suara yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, setelah itu akan kutambahkan kepadamu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya sampai berkata, ini suara apa ya? Siapa yang ngomong ya saat itu? Siapa nih yang ngomong? Terus saya semakin kuat untuk berzikir. Saya berzikir kembali. Akhirnya saya dengar suara itu kembali Bapak Ibu. Saya dengar suara itu kembali. Carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka setelah itu akan tambahkan kepadamu. Saya semakin bingung. Ini suara siapa? Akhirnya 3 kali suara itu terdengar di kuping saya, sangat jelas. Sangat jelas Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Saya sempat berpikir saat ini, suara apa? Siapa yang ngomong ya? Saat itu? Siapa ini? Saya terus bertanya, ngomong sendiri Bapak Ibu saat itu. Saya terus ngomong sendiri. Ini sampai saya tantang begini, maaf Bapak Ibu, karena saya waktu itu kan tidak tahu kebenaran. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu hidup. Karena saya meminta kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau ada Tuhan yang bisa bicara pada saat ini juga saya akan ikut. Ketika saya mendengar suara itu, akhirnya saya tantang begini Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukannya saya mau berlaku konyol atau apa, enggak. Jadi pada saat itu saya hanya dengar, setan, tampakin muka lu, gue kagak takut. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya kan tidak tahu. Nah akhirnya
tiba-tiba muncullah firman Tuhan itu gitu loh. Kan tiba-tiba ada satu kuasa yang merasuki saya jadi ini gue yang halusinasi, saya yang gila. Saya jadi ini gue yang halusinasi, saya yang gila. Gila dan bego, saudara-saudara.